Puji Tuhan, Shalom, salam damai bagi kita semua. Tuhan baik bagi kita semua. Di pagi hari ini, sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan yang bukan hanya sekedar kita baca, tetapi nyata terjadi dalam setiap kehidupan kita bahwa Tuhan itu benar-benar baik dalam kehidupan kita. Dengan keindahan yang ada, Tuhan benar-benar nyatakan bahwa Tuhan benar-benar kasih perlindungan. Tuhan benar-benar kasih penyertaan dalam setiap kehidupan kita. Kalau pagi hari ini kita ada, kita bisa sehat, kita kuat, bernafas, bergerak dengan begitu bebas, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini mungkin, di hari-hari ini mungkin mulai ada yang merasa letih, merasa lesu, baik secara fisik maupun jiwa. Karena di dalam jiwa kita ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan. Mungkin di hari-hari ini semuanya lelah. Karena mungkin kerja rutin kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, target-target kita, bahkan teringat dengan keluarga kita. Tetapi di sini kita mau sama-sama belajar. Mungkin kita semua lelah dengan hal-hal yang seperti itu. Kita semua capek dengan hal-hal seperti itu. Mungkin di hari-hari ini kita berpikir kita butuh piknik, kita butuh liburan. Tetapi hal-hal yang kita pikirkan tidak cukup ampuh mengusir lelah kita, capek kita. Jadi di waktu-waktu seperti ini, mungkin kita butuh yang namanya kepuasan daripada Tuhan. Makanya di pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar. Kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan puaskan kita dengan segala kebaikannya. Jadi pertanyaannya mungkin, apakah dengan harus liburan, apakah dengan harus piknik, kita menghilangkan semua lelah kita menghilangkan semua capek kita? Dan saya rasa tidak. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius, ini adalah ajakan Tuhan, ajakan juru selamat bagi kita yang lelah, bagi kita yang capek. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan saya bacakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi mari kita lihat di sini. Ini adalah ajakan Tuhan Yesus. Kita mau merenungkan bersama-sama. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan sanggup bebaskan kita dari semua beban yang kita pikul. Karena jelas firman Tuhan, karena jelas ajakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan berikan kita kelegaan, Tuhan berikan kita kelepasan. Bahkan kalau saudara bisa baca di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ada kesegaran yang Tuhan berikan. Di dalam firman Allah yang hidup, ada kelepasan yang Tuhan berikan. Jadi bukan berarti gak ada lagi masalah. Tetapi ketika masalah itu datang kembali, Tuhan sediakan. Ada undangan bagi setiap kita. Ketika kita lemah lagi menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan sediakan yang kita butuhkan. Tuhan puaskan kita dengan kelegaan. Tuhan puaskan kita dengan kesegaran yang daripada Tuhan. Jadi kita lihat di sini, kalau Tuhan yang ajak kita, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita ikut, kita masuk. Apapun yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan pegang kendali setiap kehidupan kita. Tuhan adalah juru selamat. Tuhan yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Saya beri gambaran seperti ini, kalau Bapak Ibu naik pesawat, Bapak Ibu pasti nggak tahu siapa co-pilot sama pilotnya. Tetapi Bapak Ibu rela menyerahkan nyawa Bapak Ibu kepada orang yang Bapak Ibu tidak kenal. Tetapi mengapa? Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah kenal Tuhan, Bapak Ibu mengenal juru selamat. Masih ada yang ragu dengan ajakan Tuhan? Masih ada yang ragu dengan undangan yang Tuhan sediakan? Mari jangan pernah ragu dengan ajakan-ajakan Tuhan. Jangan pernah ragu dengan penyediaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari kita tetap serahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan puaskan kita. Tuhan puaskan kita, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kesegaran, Tuhan berikan kelepasan. Matius 4 ayat 19 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi kita sama-sama lihat firman Tuhan. Ada kalimat yang singkat yang Tuhan nyatakan di sini. Kita melihat ada kalimat mari dan mengikuti. Kata-kata ini yang membuat 12 murid Tuhan, 12 murid Yesus, bahkan ribuan juta orang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan. Kata-kata ini berarti
Mengikuti berarti kita berjalan di belakang Tuhan. Kita mengiringi Tuhan. Kita mencintai Tuhan, menyerahkan, mengabdi kepada Tuhan. Menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan segala akibatnya, apapun yang terjadi, semua kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, mari kita tinggal mengikuti. Apapun yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita, apapun undangan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, mari sama-sama kita belajar mengiring Tuhan. Kita belajar bersama-sama berjalan di belakang Tuhan. Kabar baiknya, ketika kita mau ikut ajakan Tuhan Yesus, kita bukan hanya sekedar diberikan kelegaan. Kita bukan hanya sekedar diberikan kelepasan. Tetapi ketika kata-kata ini, ketika Tuhan mengajak para murid-murid, ketika Tuhan mengajak jutaan orang, kata-kata inilah yang membuat banyak orang berubah. Kata-kata inilah yang membuat murid-murid berubah. Ada yang pekerjaannya sebagai nelayan diubahkan oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan, tetapi kalau Tuhan yang ajak kita, Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang sediakan, mari kita ikut Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kelegaan dan kelepasan, tetapi cara hidup, pola hidup kita, gaya hidup kita akan seperti Tuhan. Ketika kita sama-sama mengikuti Tuhan, ketika kita sama-sama mengiring Tuhan, kita berjalan di belakang Tuhan, kita pasti terima apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Di hari-hari ini mungkin Tuhan, kami mengalami masalah dalam setiap kehidupan kami. Kami letih, kami lesu dan lain sebagainya Tuhan. Kami capek dan lelah. Tetapi Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada kepuasan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus menjaga, bahkan memelihara setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, baik dalam aktivitas kami, kerja kami Tuhan, turut campur tangan. Dan Tuhan buat semuanya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan menjalankan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.